Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah nge-like dan sudah subscribe video-video saya. Terima kasih banyak saudara. Dan mungkin buat saudara yang baru pertama kali menonton video saya, tolong di like dan subscribe ya, agar dapat menunjang saya dalam pelayanan saya. Terima kasih banyak saudara. Puji Tuhan, sore hari ini saya ada di salah satu dusun di lereng Gunung Ungaran. Lereng Gunung Ungaran ini berada di Kabupaten Semarang, masih masuk wilayah Kabupaten Semarang, dan saya ada di salah satu dusunnya menemui Pak Karjo dan istrinya yaitu Bu Eni. Saya didampingi sama pendeta dari GPDI Porot, Pak Elisa dan Ibu. Puji Tuhan, mereka yang melayani Pak Karjo sekeluarga. Puji Tuhan banget karena saya dipertemukan dengan Pak Karjo hari ini untuk menyampaikan donasi dari beberapa anak-anak Tuhan di luar sana yang memberkati Pak Karjo dan keluarga di sini. Kita ngobrol-ngobrol supaya tahu gimana sih ceritanya Pak Karjo mengenal Tuhan Yesus. Karena informasi dari Pak Elisa bahwa Pak Karjo ini baru setahun ini menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan bukan cuma Pak Karjo, tetapi istri dan keempat anaknya menjadi Kristen sekarang, menjadi anak Tuhan sekarang. Nah, kita ngobrol-ngobrol supaya tahu bagaimana perjalanan hidup mereka selama ini sampai bisa menemukan Tuhan Yesus. Kita ngobrol dengan beliau supaya kita bisa tahu ya. Shalom Pak Karjo, Bu Eni. Saya dengar kalau Pak Karjo nih sudah 1 tahun ini bergereja di tempatnya Pak Elisa ya. Nah, ceritanya gimana tuh sampai bisa ada di tempatnya Pak Elisa? Karena dulunya saya dengar katanya panjenengan adalah Muslim gitu ya. Ya. Kok murtad gitu loh, nopo murtad? Bukan. Perjalanan kami sebelumnya sangat panjang ya Bu ya. Tapi untuk barusan menanyakan kenapa kok saya pindah ke Kristen. Itu untuk apa namanya, kami pada saat itu bisa dikatakan pusing ya Bu, sama istri selalu kesana kemari, termasuk ke keluarga saya, keluarga besar yang maksudnya selama ini kan kami bisa dikatakan baru jatuh ya Bu. Itu jadi semua apa yang kami ceritakan untuk permasalahan dan sebagainya itu sama sekali tidak mau tahu, apalagi itu saya punya prinsip Pak, sedangkan saudara saja tidak mau tahu apalagi orang lain sesama gitu Bu, itu enggak ketemu jawaban. Terus ada salah satu temen istri yang cerita banyak lebar Bu, panjang lebar cerita, suruh Dia orang Kristen? Iya. Dulunya Muslim. Oh, dulunya Muslim. Itu terus cerita bukan, saya sebenarnya dari awal emang sudah pernah nganter temen ya Bu ya ke tempat Pak Pendeta di Salatiga. Terus saya inget, oh ini ceritanya kok nggak beda dengan dulu saya punya temen gitu. Terus saya ngajak istri ini ke tempat Porot. Pada saat itu belum tahu Pak Elisa, belum kenal Pak Elisa ya. Itu. Terus dihadapkan sama siapa namanya? Pak Wakidi. Pak Wakidi. Pak Wakidi memperkenalkan ke Pak Elisa. Lah Bu Eni saat itu kepengen cari Pak Elisa itu mau apa? Ya karena di saat kami mengalami kayak susah kayak gini pergumulan kan, yang berat ya. Kan, dari sesama umat gampangnya seagama dengan saya awalnya kan tidak bisa menerima. Maksudnya setiap kali keluhan apa kan cuman ngasih tahu, terus nyuruh, tapi kan tidak ngasih jalan keluar. Terus di saat saya
pertemukan Pak Wakidi sama Pak Elisa kan saya yakin kalau di situ memang Pak Elisa bisa membantu untuk keluarga saya. Makanya saya yakin untuk ke situ karena Tuhan Yesus itu tidak ada yang tidak mungkin. Ya, betul. Nah, memang Tuhan Yesus itu tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Kita juga sebelumnya kan tidak pernah kenal, kita tidak pernah berjumpa sebelumnya. Tapi hari ini kalau saya ada di sini, ini benar-benar kasih karunia Tuhan buat panjenengan berdua, buat Pak Karjo, Ibu Eni dan anak-anak. Semuanya itu jalan dari Tuhan. Saya tidak pernah tahu akan seperti ini, pertolongan Tuhan datang. Tapi Tuhan punya cara yang ajaib. Saya juga tidak kenal secara pribadi saudara yang mendonasikan donasinya untuk Pak Karjo dan Ibu. Saya tidak kenal mereka secara pribadi, tapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Tuhan pakai anak-anak Tuhan di luar sana untuk memberkati panjenengan. Itu karya Tuhan menurut saya yang ajaib gitu. Karena kita tidak pernah kenal sebelumnya dan tidak pernah ada dalam rancangan saya akan ada seperti begini. Nah, Tuhan kita tuh Allah yang ajaib dan Dia tahu segala pergumulan kita, seberat apapun Dia tahu. Tapi Dia izinkan terjadi. Kalau Dia izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, pasti Dia punya rencana besar dalam hidup kita. Kalau Dia saat ini memakai tangan anak-anaknya di luar sana untuk memberkati panjenengan berdua, pasti Tuhan punya rancangan juga untuk kalian berdua. Apa yang Tuhan rancangan saya tidak tahu, tapi Tuhan mau hidup kita ini bisa menjadi berkat juga buat orang lain. Tidak hanya sebatas kita, tapi kita bisa menyampaikan kabar baik pada orang lain, betapa baiknya Tuhan Yesus itu. Karena kita kalau sudah jadi anak Tuhan, kita harus ingat amanat agung. Amanat agung Tuhan itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu bukan tugas para pendeta, tetapi tugas kita-kita ini. Ketika saya sudah menerima Tuhan Yesus 10 tahun yang lalu, saya juga seorang muslim dulunya. Bahkan anak cucu saya sampai hari ini masih jilbaban, masih muslim. Tapi saya mau bilang bahwa ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan menyelamatkan kita, jangan kita diam. Tapi kita harus menyampaikan kabar baik ini pada orang lain juga. Orang yang terbeban berat, Tuhan katakan, marilah kamu yang berbeban berat. Tuhan itu sangat baik sama kita. Dan Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong. Saya juga pernah terjatuh dalam masalah utang karena orang bilang saya terlalu baik, tapi saya tidak pernah menilai diri saya sendiri ya. Saya meminjamkan sertifikat pada orang lain, pada teman, dan ternyata dia nggak bisa bayar lagi ke bank, dan itu menjadi tanggungan saya yang cukup besar, yang membuat usaha saya terjatuh. Tapi sekarang saya bisa menyadari bahwa Tuhan izinkan semua itu terjadi karena dalam firman Tuhan katakan seperti tadi Pak Elisa bilang, tidak ada sehelai rambut pun di kepala kita terlepas tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Tuhan. Semua atas izin Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi. Saya baru sekarang menyadari bahwa Tuhan punya rencana untuk hidup saya, supaya saya menjadi kaki tangan Tuhan juga. Saya juga bisa menolong orang lain yang punya masalah sama seperti saya. Kalau saat ini saya ada di sini, ya ini salah satu buah dari buah roh itu, buah kasih, yaitu bisa menjadi berkat buat panjenengan berdua. Jangan kita diam, tapi mau menyampaikan juga kabar baik itu bahwa sama orang lain. Jangan kita sekeluarga yang sudah terima Tuhan dan kita merasa sudah aman. Tidak. Kita punya tugas untuk menyampaikan pada orang lain bahwa Tuhan itu betapa baiknya Tuhan Yesus itu. Karena Dia memang kita tidak bisa lihat Dia secara nyata karena Dia Tuhan. Dia tidak nyata, tapi kasih-Nya dalam hidup kita tuh nyata.
Dia menolong dengan cara yang ajaib. Dan kalau sudah terbantu dengan pertolongan Tuhan, jangan lagi lakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Seperti tadi saya sampaikan, kalau ada punya pegangan-pegangan dulu yang harus dilepaskan, itu harus dilepaskan. Karena Tuhan itu tidak pernah mau bersekutu dengan roh lain. Ketika kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, tapi kita persekutukan roh lain dengan Dia, Tuhan tuh nggak mau. Tuhan akan meninggalkan kita. Tapi kalau ketika kita mau menerima Dia dan kita mau melepaskan yang kita pegang ini, roh yang sebenarnya, roh-roh yang kuasa kegelapan yang Dia tidak berhak dan tidak berkuasa dalam hidup kita. Bukan Dia yang melindungi penjenengan sampai penjenengan hari ini ada di sini. Masih hidup itu bukan karena kuasa dari roh itu, tetapi karena kasih karunia Tuhan, penjenengan itu masih ada. Dan kalau penjenengan hari ini ada dan sudah diselamatkan, wow, luar biasa kasih Tuhan buat penjenengan. Sampai usia 70 penjenengan tuh baru mengenal Tuhan. Itu luar biasa. Tuhan tuh sayang sama penjenengan. Tuhan mau selamatkan penjenengan. Tuhan mau selamatkan istri dan anak-anak penjenengan. Tuhan berkenan loh. Kalau Tuhan tidak berkenan, tidak mungkin penjenengan kenal Tuhan Yesus. Dan kalau kita tidak kenal Tuhan Yesus, neraka tempatnya kita. Pasti. Karena tidak ada yang bisa datang pada Bapa kalau tidak melalui Dia. Hanya melalui Yesus Kristus kita bisa diselamatkan. Ketika kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita akan selamat. Bagaimana ngomong-ngomong nih, setelah 1 tahun bergereja, apa yang dirasakan Pak Karjo sama Bu Eni? Ya, kayak macam menemukan jalan baru gitu, Bu. Ya, wow. Iya, betul. Apalagi kami pada saat pertama mengenal Tuhan Yesus, Bu, kami sangat percaya dan tertarik dan percaya masalah doa, Bu. Gampang diterima dan sangat jelas, gamblang sekali. Iya, betul. Iya, betul. Karena doa orang Kristen tuh mudah. Iya. Kita tidak perlu menghafal, tapi apa yang ada di hati dan pikiran kita yang kita langsung keluarkan minta sama Dia. Tapi sampai sekarang kami mau sering, Bu, bikin gitu tuh, mau seolah kayak menulis dulu. Iya, jadi misalkan tampil belum bisa, Bu. Jujur belum. Tapi kami sangat pengen sekali. Ya, mungkin ke perjalanan ke sana ya, Bu. Iya, ya harus banyak belajar. Kami yakin bisa, dan dengan sini kami percaya kok. Iya. Sama Tuhan Yesus kami percaya sekali. Saya mengerti dulu, saya sendiri juga waktu awal-awal menjadi anak Tuhan itu menyebut Tuhan Yesus atau Bapa kami di dalam surga itu rasanya tuh abot banget, kayak logika saya masih berpikir begini, pikiran saya masih dia tuh kan manusia. Iya. Tapi dengan berjalannya waktu, tapi mulut betul. Saya tidak berhenti untuk bilang Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Betul, ya. Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Lama-lama Tuhan itu merubah akal pikiran saya, hati saya, dan bisa dengan begitu aja mengalir yang saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya lagi susah, saya lagi sakit, Tuhan Yesus tolong jamah saya, pulihkan saya. Atau saya lagi berbeban berat, tidak punya duit misalnya, saya cuma bilang, Tuhan Yesus, burung di udara kau pelihara, apalagi aku lebih berharga dari burung di udara. Saya cuma bilang begitu karena saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada satupun yang gagal dalam rancangan Tuhan. Firman Tuhan itu luar biasa, itu menguatkan saya banget. Dalam perjalanan saya 10 tahun, saya jadi anak Tuhan, saya hidup sendiri dengan anak saya yang bungsu, tapi Tuhan pelihara saya dengan luar biasa.
tidak pernah saya kekurangan. Padahal saya tidak punya pekerjaan yang tetap gitu ya. Dan puji Tuhan sudah 1 tahun setelah COVID ini, saya malah menjadi pelayan Tuhan. Saya bisa melayani lewat YouTube. Puji Tuhan bisa Tuhan pakai saya. Dan sebelumnya juga saya juga belum pernah kenal dengan Pak Elisa. Puji Tuhan beberapa bulan ini kami berkenalan ya Bu. Berkenalan dan kita sudah jadi saudara dalam Tuhan. Kita saling membantu. Puji Tuhan. Saya terberkati banget dengan pekerjaan ini karena saya merasa ini jalan yang Tuhan berikan buat saya yang untuk menjadi berkat buat anak-anak Tuhan di lereng-lereng gunung. Ya mungkin daerah yang mungkin tidak semua orang mau melayani ya. Malas orang kalau dari kota mau melayani di lereng-lereng gunung. Panjenengan kan memang aslinya Worot, jadi mau melayani di kampungnya dewe. Gitu. Kalau orang dari daerah lain mungkin ogah gitu loh ya. Ya itu puji Tuhan kita bisa jadi berkat buat orang lain, itu saja sudah merupakan satu kebahagiaan yang luar biasa buat kita semua ya tentunya. Terima kasih banget saudara, dan terima kasih buat saudara yang sudah mendonasi buat keluarga Pak Karjo. Terima kasih banget karena sangat-sangat memberkati keluarga di sini. Dan mungkin saudara yang setelah menonton video ini tergerak hatinya untuk membantu keluarga Pak Karjo, panjenengan bisa menghubungi saya di WhatsApp saya 081 225 198 945. Terima kasih banyak saudara, Tuhan Yesus memberkati.